pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Udah masuk semua kah? Hari ini kita mulai pembelajaran kita. Kita akan masuk bab baru ya, yaitu laju reaksi. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan satu orang pimpin doa. Ayo Jonathan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran ya Tuhan. Biarlah Kau berkati kami semua ya Tuhan. Tuhan hanya adalah anak-Anak-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Jonathan. Masing-masing kelompok ada perwakilan ya. Ada Bu, ada. Ada Bu. Ya. Ada Bu. Nah, gimana pembelajaran selama daring? Itu mempersulit, mempermudah, atau menyenangkan? Khususnya kalau pelajaran kimia kayak mana? Susah, mudah? Udah Bu. Hari ini kita belajar laju reaksi. Tujuan pembelajaran kita akan memahami konsep laju reaksi, memahami teori tumbukan. Bahan ajar yang saya kasih sudah dibaca. Sudah Bu. Sudah, ya? Bu. Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran. Oke, sebelumnya Ibu tanya siapa yang suka jalan-jalan? Saya Bu. Siapa di sini yang sudah pernah ke Pontianak? Ada. Saya akan kasih tunjuk gambar penampakan jalan ya di kota Pontianak. Ini penampakan jalan ya. Kalian lihat ada dua gambar. Kalian bisa bandingkan antara kedua gambar ini. Ini gambar pertama yang saya tandain ini kondisinya seperti apa? Lancar Bu, lancar. Ya, lancar ya. Kalau bandingkan gambar sebelah itu gambar apa coba? Bertumbukan Bu. Nah, di antara kedua gambar ini peluang lebih besar untuk terjadi kecelakaan atau bertabrakan itu gambar yang mana? Satu atau dua? Dua Bu, dua. Nah, sekarang saya mau lihatkan gambar lagi di sini. Oke, coba kalian perhatikan. Oke, kita masuk ke konsep laju reaksi ya. Oke, kalian perhatikan kedua gambar. Ini kira-kira gambar apa? Gambar paku yang berkarat. Nah, sebelahnya Bom nuklir Bu. Bom. kalau kedua gambar ini kita bandingkan, mana yang lebih cepat reaksinya? Nomor 2 Bu, yang paling kanan. Kalau dari kedua gambar ini berarti laju reaksi itu menyatakan apa? Berarti laju reaksi itu menyatakan cepat lambatnya reaksi berlangsung. Paham? Bu. Bu. Saya lanjut ke teori tumbukan. Oke, kalian perhatikan ada video. Oke, dari video itu apa yang bisa kalian dapat? Itu video apa? Tumbukan partikel ya. Jadi ada beberapa partikel di sini saling bertumbukan. Tumbukan itu ada yang bisa menjawab peristiwa dua partikel atau lebih yang saling karena dia bergerak dan bisa bersentuhan pada akhirnya. Kalau nggak ada gerakan kan nggak mungkin bisa bertabrakan kan? Betul? Betul Bu. Dari video tadi kita dapat konsep bahwa tumbukan itu adalah, coba ketua kelompok menjawab. Kelompok yang lain? Kalau Igas. menurut saya Ya, tumbukan itu adalah peristiwa di mana terjadi dua partikel atau lebih dengan saling bertabrakan atau bersentuhan. iya betul. Jadi dari animasi itu kalian bisa mendapat gambaran kalau tumbukan terjadi seperti itu ya. Coba kalian sebutkan contoh laju reaksi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Buat es serajos Bu. Iya, Mati boleh. busuk. Itu kira-kira reaksinya lambat atau cepat? Cepat Bu, dengan air. Larutan gula Bu. Ya. Membakar frekuensi. Ya. Bakar kertas Bu. Dari apa yang kalian sebutkan tadi, ternyata laju reaksi itu banyak didapati di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang kalian ke kelompok kalian masing-masing, kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya sediakan. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak Bu. Ada Bu. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa yang kalian kerjakan dari LKPD. Biar nggak saling tunjuk-menunjuk, langsung dari kelompok 1 ya, berurutan ya. Oke, silahkan kelompok 1. Baik Bu, saya akan menjelaskan LKPD yang sudah kami kerjakan Bu. Soal yang pertama tuh yang ayo berikutlah kamu mengetahui apa itu energi aktivasi. Cobalah kamu jelaskan apa yang terjadi di gambar di bawah ini. Gambar yang pertama yang ada tentang energi aktivasi.
Artinya orang tersebut harus memiliki energi kinetik atau berlebih untuk melewati bukit tersebut, Bu. Energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah, Bu. Ya, betul ya. Dari kelompok kami untuk jawaban yang gambar kedua dari gambar di atas, manakah yang mengalami tumbukan efektif? Berikan penjelasan. Yang mengalami tumbukan efektif adalah gambar pertama, karena posisi tumbukan tepat, dan gambar 2 dari 3 tumpukannya tidak efektif karena gambar 2 waktunya bertabrakan sama, dan gambar 3 karena posisinya tidak tepat. Kelompok lain ada yang menanggapi? Pendapat, Bu. Silahkan kelompok 3. Pertanyaan pertama, pada percobaan faktor laju yang dipengaruhi oleh luas permukaan laju reaksi paling cepat terjadi pada serbuk atau pada tas? Jawabannya, laju reaksi paling cepat terjadi pada konsentrasi tinggi karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi reaktan. Maka dengan naiknya konsentrasi, maka naik pula kecepatan reaksinya. Betul ya. Jadi semakin tinggi konsentrasi berarti lajunya semakin tinggi. Menurut kelompok kami, pada percobaan faktor laju yang dipengaruhi oleh luas permukaan, laju reaksi yang paling cepat terjadi itu adalah pada serbuk, Bu. Karena jika benda yang memiliki permukaan luas atau halus dapat mempercepat laju reaksi. Nah, contohnya jika kita membakar sebuah balok kayu dan serabutan kayu. Nah, otomatis yang paling cepat terbakar atau yang paling cepat dimakan oleh api adalah serabutan kayu. Karena permukaannya itu halus dan luas sehingga dapat mempercepat reaksi pembakaran. Ya, menurut kamu itu luas yang kayak mana? Luas permukaannya? Luas permukaannya itu kan permukaannya itu lebih luas, Bu. Ya, menurut pengertian kamu luas permukaan itu yang seperti apa? Coba bisa diulangi lagi, Deborah. Benda yang memiliki permukaan luas atau halus itu dapat mempercepat laju reaksi. Hampir bisa diperbaiki pengertian kalian di bagian luas permukaan. Ya, lanjut. Jadi katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai dalam reaksi itu sendiri. Katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Sependapat, Bu. Ya, gambar apa? Jeruk dan Karat. besi berkarat. Ya. Pendapat kelompok kami mengenai kedua peristiwa di atas adalah sama-sama merupakan suatu perubahan kimia karena dari suatu zat yang menghasilkan zat baru dan bersifat permanen. Dari fenomena di atas, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi perubahan terhadap buah jeruk dan pagar? Jeruk dapat disimpan dengan cara dibekukan bertujuan agar tidak terjadi uap air pada jeruk. Kemudian pada terhadap pagar besi, supaya tidak terjadi perubahan pada pagar besi, caranya dengan melapisi besi dengan menggunakan cat khusus besi agar permukaan besi tidak langsung terkena paparan udara dan air. Lebih tepatnya dibekukan atau dimasukin dalam kulkas. Kalau dibekukan biasanya kan air ya dibekukan. Setelah digas siapa? Kami, Bu, Ya. dari kelompok 2. Untuk pertanyaan yang terakhir, Kala, bagaimana cara menyimpan barang-barang berikut ini di rumahmu supaya bisa bertahan lama? Berikan alasan. Untuk cara menyimpannya, yang pertama, letakkan buah dan sayur pada wadah yang sudah bersih, dan wadah itu kita tutup rapat. Dan kedua, kita masukkan dalam kulkas. Alasannya supaya dapat menjaga kelembapan pada buah dan sayur dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab membusuknya buah dan sayur. Dan yang kedua, dari penyimpanan pada tempat yang lembab, alasannya untuk menghindari terjadinya pengaratan pada sendok. Betul ya. Coba kalian simpulkan apa yang kalian pelajari hari ini. Untuk kesimpulan dari saya, Bu, yang saya dapatkan, yang pertama, saya bisa memahami bagaimana itu konsep laju reaksi, dan juga saya belajar mengenai tumbukan, bagaimana proses terjadinya tumbukan itu sendiri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ada konsentrasi, luas lahan, dan juga suhu, dan juga ketahanan. Oke, terima kasih ya. Dari pembelajaran hari ini, kalian sudah mendapatkan yaitu konsep laju reaksi. Kalian juga belajar teori tumbukan. Hubungannya dengan faktor laju reaksi ada beberapa yang mempengaruhi ya. Suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ada masukin tugas di Google Form, nanti saya akan kasih linknya. Tugasnya itu mengenai pembelajaran hari ini ya. Pertemuan selanjutnya itu kalian kumpulkan. Materi selanjutnya kita akan belajar itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pembelajaran selesai. Silakan salah satu pimpin doa. Silakan Roziana. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran hari ini. Kami sangat bersyukur biarlah apa yang kami pelajari bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terima kasih juga atas ilmu yang ajarkan Bapak.
Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian boleh live ya.